Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini Jumat 30 April tahun 2021, kita akan belajar tema yang ke-9, benda-benda di sekitar kita. Subtema yang ketiga, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang pertama. Sebelum materi pada yang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan dengan harapan kalian nanti mampu memahami apa yang pada yang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anakku, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah pengertian iklan baris dan iklan kolom. Materi yang kedua, zat tunggal dan zat campuran. Bukalah buku siswa kalian, tema ke-9, halaman 120 sampai dengan 127. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan dari iklan yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Tujuan yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Tujuan yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Tujuan yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. Tujuan yang kelima, menarik khalayak ramai. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama, informatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, menarik. Bentuk iklan pun bermacam-macam. Iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Ciri-ciri iklan baris. 1. Terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja. Ditulis singkat, padat, dan jelas. Ciri yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Ciri yang keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Ciri yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi pembeli. Ciri yang keenam, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Ciri yang ketujuh, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar, foto atau bagian dan kata-kata. 2. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Ciri yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi, misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan materi yang kedua, zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur,
gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Tugas untuk kalian yang pertama, bacalah sebuah iklan di media cetak berikut ini. Udara segar tanpa asap rokok. Kemudian, apakah maksud dan tujuan iklan di atas? Yang kedua, agar kamu lebih memahami tentang zat tunggal, lengkapilah tabel penggolongan unsur dan senyawa berikut ini. Ada air, tembaga, gula, perak, garam. Kamu kelompokkan unsur atau senyawa. Alhamdulillah, materi sudah Pak Danang sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya, jaga kesehatan, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.